ketika sudah dapat dan sudah merasa cukup, ya TP aja sebagian, bisa 50% dulu, 60%, 70% kita TP. Kalau seandainya masih up, itu adalah bonus buat kita. Kalau seandainya turun, kita tidak nyesel ya. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan nanti hari Minggu, ini buat seluruh keluarga Oke Saham ya. Hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, bila tidak ada sesuatu ya, akan saya adakan kelas Zoom yang saya bagi 2 sesi, yaitu sesi pertama di jam 9.30 sampai jam 10.30, yaitu basic analisa. Kita belajar analisa menggunakan investing, menentukan titik stop loss, support resisten, analisa menggunakan aplikasi NeoHorse. Nah, ini yang biasa saya gunakan ya. Dan di jam 10.45 sampai jam 11.30 itu adalah lanjutan, kelas lanjutan, itu adalah screening saham. Nanti kita akan membedah bagaimana cara screening saham dan juga bandarmologi. Jadi kalau kawan-kawan sudah bisa screening saham, lalu kawan-kawan bisa melihat chartnya apakah menarik atau tidak, nah itu kawan-kawan sudah ada kemajuan untuk bisa sukses di bisnis saham. Nah, semoga kawan-kawan bisa ikut ya, nanti bisa diatur waktunya, sesi 1 atau sesi 2. Dan ini hanya untuk keluarga Oke Saham. Jadi kalau kawan-kawan mau bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa tanya-tanya admin ya, nanti bisa lihat di deskripsi. Dan ini kemarin ya, ini saya pernah memberikan rekomendasi bahwa TPIA. Nah, TPIA yang pernah ikut saya, ini saya buy dari harga 8075 dan saya jualan di kisaran harga 9000 ya. Dan kita lihat TPIA. Nah, ini ya, ini rekomendasi saya itu di tanggal 926. Kita masuk di closing di 8075 karena harganya sudah berada di atas MA5 dan juga situasinya sudah oke, dan masih banyak lagi sih yang jadi pertimbangan kita untuk masuk di TPIA. 2 hari masih di bawah turun dulu, tapi kita masih percaya hold. Apalagi kalau lihat dari chart ini juga masih berada di atas MA5 ya. Dan alhamdulillah 3 hari ini TPIA terbang ya. Nah, ini yang masuk TPIA dari harga 8075 sampai sekarang sudah cuan sampai 16%. Alhamdulillah. Dan kira-kira TPIA kedepannya seperti apa? Menurut saya sih masih oke TPIA. Jadi targetnya kalau kita melihat di sini, TPIA ini bermain di harga, di kisaran harga sampai 11 ribuan ya. Dan ini saya buatkan garis. Nah, ini ya, saya buatkan garis di sini di harga terendah di sini. Ini adalah area buy-nya buat kawan-kawan. Nah, ini ya, ini adalah areanya yang bisa kawan-kawan perhatikan untuk kawan-kawan buy. Ini kalau kita melihat di sini, kita garis di sini. Hari ini kan penutupannya di harga 9.425. Dan kalau saya menarikkan garis bahwa di sini garisnya di harga 9.300. Berarti kalau seandainya kawan-kawan mau ambil TPIA, ini area buy-nya adalah 9.300 sampai dengan 9.425. Dan kalau ini kan targetnya, nah ini kalau kita melihat di sini, target kita adalah kalau seandainya TPIA itu ada di harga di sini 10.100, atau ya kita genepin aja 10.000 dulu. Biasanya harga-harga genep itu adalah harga-harga bandar jualan. Jadi target kita adalah 10.000 untuk TPIA. Di sini ya, kita lihat bantuan dengan Oke TPIA. Bahwa kita masuk TPIA di sini di harga ketika harganya sudah kuat di atas garis kuning. Nah, ini ya kenapa saya tidak masuk di sini, karena garis kuningnya masih di atas. Dan ketika di sini TPIA sudah berada di atas garis kuning dan beberapa hari sempat turun, tapi dia masih berada kuat di atas garis kuning. Lalu 3 hari ini up ya. Jadi yang masuk di harga 8075 ikut dengan kita itu sudah cuan sampai 16%. Dan kita melihat di sini ada garis putih di sini di harga 9.340. Nah, ini jadi bisa pertimbangan buat kawan-kawan untuk masuk. Kalau saya buatkan di sini, nah di sini adalah ya tanda panah yang saya buatkan. Di sini selama 5 hari ini adalah momentum oke ya untuk TPIA. Jadi selama momentumnya masih oke, menurut saya sih TPIA masih dalam keadaan bagus untuk masuk. Jadi targetnya tadi sudah saya kasih tahu ya di harga 9.300, atau mungkin di sini 9.340 bisa dipertimbangkan ya. Kalau turun di bawah 9.300-an lebih baik keluar, karena kemungkinan dia akan turun di bawah 9.000, bahkan mungkin kembali ke harga 8.500-an. Nah, kita melihat dari kekuatan buy volume. Nah, ini ya.
yang saya garis beri tanda panah, ini buy volumenya masih bagus di harga 77%. Ya, buy 77%, sell-nya 23%, dan juga di sini volumenya juga masih menunjukkan hijau cukup bagus ya. Jadi makanya kawan-kawan bisa perhatikan areanya ini selama masih berada di harga 9.300, menurut saya masih oke dengan target yang mungkin targetnya ke 9.725 dulu, lalu ke 10.000. Nah, ini bisa kawan-kawan pertimbangkan ya untuk masuk di TPIA. Dan kita melihat dari sini stock broker summary-nya. Nah, kita lihat ini adalah TPIA, dan kita perhatikan ini bahwa akumulasinya masih kuat ya. Kita lihat di sini adalah broker YU. YU beli sampai 9.587 lot. Dan di sini dia hanya menjual, nah ini ya YU ya, 1.624. Nah, melihat dari yang tertinggi sini aja YU udah terlihat ya, dia punya punya lot menyisakan hari ini aja masih menyisakan kisaran 8.000-an lot ya, atau mungkin kisaran 7.500-an lot ya. Cukup menarik. Yang kedua adalah CC. Nah, CC beli 3.500 dan juga masih menyisakan jualan 1.900. Masih menyisakan ya hampir 1.500-an juga ya. Nah, jadi menurut saya sih melihat dari dua broker ini aja sudah terlihat akumulasi. Apalagi kita tambah lagi OD. OD beli 3.300 dan di sini tidak ada OD. Berarti dia jualannya di bawah 1.000-an ya. Jadi kemungkinan masih ada kisaran 2.000 lotan. Terlihat di sini akumulasi dari TPIA terlihat. Jadi menurut saya bisa kawan-kawan perhatikan ya TPIA. Apabila masuk dengan analisa kawan-kawan ya, berarti kawan-kawan bisa buy ya untuk TPIA ini, karena kita hanya mereview saja. Saya juga kemarin ya masuk KPIG. Nah, saya tes masuk di 122 dan 103. Jadi sebenarnya KPIG ini kemarin ya, KPIG ini saya melihat bahwa banyak yang punya barang di harga 140-an. Jadi saya ketika saya melihat di harga 140, banyak nih yang punya harga 140. Ketika dia harganya di kisaran 120 ya kita masuk tes untuk KPIG. Dan alhamdulillah KPIG hari ini kita beli di harga 120-an dan hari ini tertinggi di 137. Nah, walaupun hari ini sempat sampai 137, tapi memang kita jangan greedy ya, karena saya jualan sebagian di harga 130-an. Pas di KPIG naik ke 130-an sudah saya jual. Tapi saya masih menyisakan ya mungkin kisaran 30% lah dari total lot yang saya belikan untuk bonus. Kalau seandainya KPIG terus terbang, alhamdulillah itu adalah bonus buat kita. Tapi kalau seandainya KPIG turun kembali, saya tidak terlalu nyesek ya, karena saya sudah TP sebagian. Dan kita melihat KPIG hari ini ya, ini kita masukkan lotnya. Dan di sini kita lihat KPIG. Nah, ini juga terlihat kenapa saya juga masuk di kisaran harga 120-an, karena ini MA20-nya mendekati, jadi menurut saya sih menarik. Jadi kita beli di bawah ini, dan hari ini dia closing di harga MA5-nya di harga 138. Nah, ini buat kawan-kawan yang tertarik untuk KPIG. Nah, ini ya saya buatkan garisnya ya untuk areanya yang terbaru. Selama KPIG bisa bertahan di garis ini, nah ini ya garis ini di harga 125. Jadi kalau seandainya dia bertahan di atas 125, targetnya adalah, nah di sini target saya. Nah, ini adalah target saya adalah sampai di harga 143. Nah, ini adalah areanya ya. Jadi ini kan closing di 130, area buy-nya adalah 125 sampai dengan 130. Target saya adalah ke 143. Karena saya ngeliat juga kemarin saya bongkar, ini saya belum bongkar lagi KPIG update-nya seperti apa untuk bandarnya yang punya. Tapi kemarin ketika saya masuk di harga 120-an, banyak yang punya harga di kisaran harga 140-an ya. Average-nya di kisaran 140-an, makanya saya bisa berani buy di kisaran harga 120-an. Nah, di sini terlihat bahwa di garis kuning di KPIG ada di harga 120. Nah, makanya menurut saya selama KPIG masih berada di kisaran harga 125, ini area buy-nya ya. 125 dengan sampai 130 arahannya adalah KPIG ke sebenarnya sih ke 140-an ya yang tadi saya ini. Apalagi kalau bisa ke harga 165. Lewat dari ini lagi apakah akan terus ke sini di harga 234? Ya kita perhatikan aja, tapi jangan greedy ya.
Dan kawan-kawan keluarga Oke Saham sudah saya beritahu, kalau seandainya jangan greedy, bisa TP sebagian-sebagian. Kalau naik, jual aja dulu, takutnya nanti dia terbang kan. Kalau seandainya terbang, ya saya jual kecepatan. Kami tidak seperti itu ya. Ketika sudah dapat dan sudah merasa cukup, ya TP aja sebagian. Bisa 50% dulu, 60%, 70% kita TP. Kalau seandainya masih up, itu adalah bonus buat kita. Kalau seandainya turun, kita tidak nyesel ya, sudah pernah jualan di atas dan juga masih bisa untung. Dan kita melihat di sini kekuatan buy volume hari ini KPIG adalah 71,% dan selnya 29%, masih di atas 50%. Jadi menurut saya masih oke untuk kawan-kawan perhatikan besok. Nah ini juga ya, kemarin saya buy lagi Adro di 13.10, harga batubara up lagi. Dan kita lihat Adro hari ini kita panen ya Adro. Dan Adro hari ini kita beli di 13.10, nih closing kemarin, dan juga hari ini bisa naik sampai 6,49%. Kita lihat dari stok brokernya. Nah, kita melihat di sini yang terbesar hari ini adalah CC. Nah, ini ya. CC beli sampai 534.000 dan kita lihat CC di sini hanya jualan 173.000. Masih punya kisaran 300 ribuan loh CC di Adro dengan average-nya di harga 1.361. Wah, menarik sih menurut saya karena ini akumulasinya cukup besar ya. Kita melihat yang kedua adalah AK, beli 466.000 dan kita lihat AK di sini jualan enggak. Dan AK hanya jualan 74.000. Jadi dua broker yang beli Adro hari ini masih menyisakan cukup banyak. Jadi menurut saya sih sangat menarik ya untuk Adro diperhatikan. Belum kita bongkar yang lain-lain ya untuk Adro. Dan kita perhatikan ini adalah chartnya Adro, dan ini pernah saya review juga Adro ketika masih di harga 1.260-an ya. Dan kita lihat di sini Adro tertinggi di sini, dan kita lihat kalau garis panjangnya. Nah, kalau saya lihat di sini saya pernah membuatkan area di Adro penurunan, dan penurunannya sampai 13.70. Ini sudah lama sekali ya, dan kebetulan 13.70 ini mantul lagi walaupun setelah dijebol turun. Sehingga di sini juga saya jualan di 13.70 Adro sebagian. Alhamdulillah masih dikasih up. Nah, area buy-nya adalah Adro adalah dari 13.70 ini sampai dengan closing hari ini. Nah, ini adalah area buy dari Adro. Jadi dari 13.70 sampai dengan 1.400 deh. Dengan targetnya adalah semoga aja bisa kembali ke 1.545 ya. Nah, ini ya. Areanya 1.545. Dengan target dekatnya, ini kalau target dekatnya sih saya di kisaran harga dengan target saya itu adalah di 1.430-an. Nah, ini kisaran harga di sini. Nah, ini adalah target saya di kisaran 1.430-an. Itu target terdekatnya untuk Adro. Nah, ini ya, Adro kita lihat di sini terlihat bahwa antusiasnya masih cukup besar. Lihat, buy volumenya masih 95%. Nah, ini ya volumenya. Sourcingnya masih dalam keadaan up. Trennya juga masih dalam keadaan up. Masih bagus ya buat kita perhatikan. Makanya masih bisa kita pertimbangkan terus Adro untuk kita hold dengan targetnya semoga aja naik di atas 1.450-an sampai 1.500-an. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau kita bahas, tapi saya akan langsung membahas apa sih yang menarik buat kawan-kawan perhatikan besok. Saya sih merekomendasikan adalah OPMS dan Budi. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Tapi hari ini saya akan mereview Budi aja ya, karena biar waktunya tidak terlalu panjang. Kita melihat saham Budi. Nah, Budi hari ini kalau dari stok brokernya, kita melihat di sini adalah YP. YP punya 413.000 lot di harga 199 dan YP hari ini jualan 350. Jadi terlihat di sini YP masih punya kisaran 100 ribuan lot ya untuk di Budi. Ini kalau melihat saham seperti Budi ini punya 100 ribuan itu cukup banyak loh menurut saya, karena apalagi value-nya sekarang juga hari ini juga besar ya sampai 33 miliar. Jadi menurut saya bisa diperhatikan buat besok di Budi. Tapi melihat dari broker ini kita ngeliat harga rata-rata di sini ya, hampir rata-rata di kisaran
199, 199, 198, 197, 200. Nah, ini menunjukkan bahwa closing hari ini cuma 193, 194. Nah, lihat dari Oke Budi bahwa melihat di sini ini adalah areanya. Nah, ini areanya garis kuning kita ada di harga 187. Jadi kalau kawan-kawan mau masuk di Budi sambil merhatiin broksumnya siapa sih yang punya, atau kalau seandainya YP masih akum dan juga malah tambah muatan, kita masih masuk ya. Ini area buy-nya di 187 sampai dengan 194 deh ya, untuk penutupan hari ini. Memang sih bagusnya buy-nya di bawah 195. Nah, target kita adalah 210. Ini kenapa? Karena ini tertinggi 210 hari ini. Nah, ini ya R1 ya. Ini tidak bisa ditembus ya oleh Budi. Kalau seandainya ini bisa tembus, kita bisa jualan 50-70% dengan target selanjutnya di 234. Tapi kalau seandainya 210 kita udah jualan dan dia kempes ya, kita masih dapat untung ya. Dan kita melihat dari BRO Budi bahwa nah ini adalah bantuan buat kita juga ya, bahwa akumulasinya terlihat cukup besar dan harganya juga berada di atas garis kuning di sini di 187. Jadi kalau seandainya turun dari 187, menurut saya sih nggak menarik lagi ya untuk di Budi. Jadi langsung bisa dibuang aja. Jadi kawan-kawan bisa tahu dengan mudah alasan untuk bandar tersebut, atau alasan kita masih hold saham tersebut seperti apa, atau mau akumulasi di bawah lagi boleh deh seperti ini ya. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, siapkan dulu amunisinya dan bisa tanya-tanya admin di 0896 123 31428. Jadi kita di sini bisa belajar bareng-bareng. Harapannya sih kawan-kawan yang sudah belajar di keluarga Oke Saham bisa lebih paham ya untuk analisa simple, dan juga tahu alasan untuk hold, alasan untuk bisa TP, dan juga alasan kita harus segera cut ya untuk saham-saham pilihan dari kawan-kawan, sehingga tidak terjadi saham penuh di porto tapi minusnya bisa puluhan persen ya. Jangan sampai seperti itu ya. Bisa tanya-tanya admin untuk registrasi di 0896 123 31428. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Dan ini sangat cocok untuk pemula. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.